di sebuah sudut kota Depok, tepatnya di Kelurahan Pengasinan, Sawangan. Hadir sekelompok mahasiswa yang membawa semangat pengabdian. Mereka adalah mahasiswa kuliah kerja nyata yang siap menyatu dengan masyarakat, belajar dari kehidupan nyata, sekaligus memberikan manfaat melalui berbagai program kerja. Kali ini, tema besar yang diusung adalah pendidikan dan keagamaan. Tema yang sederhana, namun penuh makna dan kedalaman. Sejak hari pertama, mahasiswa KKN berusaha mendekat dan memahami masyarakat. Mereka turun langsung, menyapa warga, dan membuka ruang kolaborasi. Dari sinilah lahir berbagai program kerja yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Untuk media tanam yang kami gunakan sekarang ini itu adalah perbandingan 1:1:1 antara tanah, topsoil, kandang, dan sekam. Di bidang pendidikan, para mahasiswa hadir mendampingi anak-anak dalam belajar. Mereka menjadi sahabat belajar, memberikan bimbingan, sekaligus menanamkan semangat agar generasi muda tumbuh cerdas dan berkarakter. Dari membaca dan menulis, hingga pelajaran sekolah, semua dijalani dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menginformasikan mengenai Setu Pengasinan Sawangan Depok. Ya, ini awalnya setu tahun berapa? Ya, kemudian digarap oleh masyarakat jadi rawa untuk pertanian, perikanan. Kemudian oleh Provinsi Jawa Barat, khususnya Depok, dikembalikan ke fungsi awal itu setu, yaitu tahun 2002. Nah, karena kita sebagai masyarakat di wilayah itu Pengasinan melihat ini setu, ya fungsi awalnya itu hanya untuk peresapan, fungsi awalnya. Kemudian karena kita ini setu kayaknya sayang kalau nggak dimanfaatkan untuk usaha, untuk bisa menjadi penghasilan bagi warga, maka kita oleh teman-teman itu patungan modal. Kita dirikanlah wisata air Setu Pengasinan yang isi dalamnya itu ada permainan sepeda air dan perahu rakit waktu itu. Nah, kemudian itu tahun 2004. Ya, terus berkembang. Pemukiman makin rame, khususnya di wilayah Setu yang tadinya tanah semeter cuma 50.000, sekarang udah sampai 2 juta di dalam ini ya. Kenapa? Karena emang perkembangannya maju pesat ya. Kemudian usaha ini pun berkembang. Tahun 2005, 2006, ya 2007 yang tadinya itu cuma terdiri dari pendiri, termasuk saya, itu pendiri usaha air ini, itu cuma ada 4 bebek, 1 perahu rescue untuk keamanan. Berkembang, terus bertambah. Makin maju, tambah lagi ada bantuan dari pemerintah, ya itu ada 6 sepeda air. Ya, kemudian lagi makin berkembang. Nah, tahun 2000-an itu kita udah ada 30 sepeda air
ada perahu rakit, ya kemudian makin berkembang terus hingga tahun 2005-an itu penanam sahamnya yang tadinya tinggal 6 orang nambah. Sekarang nih tahun 2025 sudah sampai 98 orang penanam sahamnya. Itu perkembangannya. Ya kemudian, nah di tahun-tahun terakhir ini karena pesaing makin banyak, di mana-mana ada taman herbal lahir, di Panggulan Bedahan juga ada waterboom, di Golem banyak juga permainan ya. Nah di akhir ini tinggal tahun 2000. Kalau COVID kita masih rame, kita masih bisa apa istilahnya apa ya, enggak ada bahagia, penghasilan itu bisa lebaran itu kita bisa dapat uang 50 sampai 60 juta tadinya usaha ini ya, sepeda air ini. Tapi begitu masuk tahun 2022, 2023, 24 itu anjloknya bukan ada jauh lagi. Yang tadinya 50 juta sekarang lebaran itu satu minggu cuma keluar dapat 12 jutaan. Jadi sangat jauh turunnya. Jadi berkembangnya tinggi, naik melambung ke atas, turunnya juga anjlok ya. Ini kita juga lagi berharap kepada pemerintah agar jalan ini pengen saya sih diperbaiki lagi. Turap pun bersama diperbaiki lagi. Mungkin kalau ini kembali diperbaiki seperti yang ada ini pakai alat berat, mungkin kedepannya kita akan bangkit kembali, sektor ini akan kembali ramai, usaha kita mungkin akan lebih berkembang lagi. Tapi mengingat tadi, biasanya kan kalau kita usaha itu nggak lepas dari mahasiswa, ya. Selain kita kan permainannya sama akses, ya parkir dan lain-lainnya. Tapi karena mengingat tadi ini, ya perkembangan seperti ini banyak pesaing, yaitu ancamannya, ya maka peluang kita ke depan ini kembali bergantung kepada bagaimana pemerintah melihat kita bagaimana memanfaatkan peluang yang ada untuk kembali berkembang. Itu barangkali yang saya informasikan mengenai sektor pengasinan, ya juga perkembangan usaha sepeda air sampai 2025 ini lagi mengalami penurunan yang barangkali kita sendiri untuk bangkit kembali ini masih tanda tanya. Ya harapan kami sih ya nggak sampai bubar, sampai bangkrut, itu harapannya begitu. Tapi saya percaya kalau pemerintah kembali ini memperbaiki jalan ini sampai ujung ke sana, kembali seperti semula, sehingga orang jogging pagi itu kembali seperti dulu awal-awal dulu, mungkin usaha kita akan kembali ramai. Barangkali ini aja sekedar informasi dari saya mengenai sektor penghasilan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua, ya khususnya dari mahasiswa UIN ya Pak. Bisa juga bantu promosi barangkali ya, agar masyarakat kembali bisa mengunjungi sektor penghasilan indah di Sawangan Depok ini. Terima kasih banyak ya atas kesempatannya untuk bisa menginformasikan mengenai sektor penghasilan juga usaha yang kami lakukan di sektor penghasilan indah ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kerja nyata di Kelurahan Pengasinan Sawangan adalah bukti bahwa pendidikan sejati adalah ketika ilmu berpadu dengan pengabdian. Sebuah perjalanan yang melahirkan banyak cerita, banyak pelajaran, dan banyak harapan. Saya berpesan kepada adik-adik saya dari mahasiswi UIN kelompok 021 selama KKN di Kelurahan Pengasinan, apa yang didapatkan dapat diimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari, dan dalam program KKN ini semoga sukses, mendapat nilai yang baik, dan jangan lupa silaturahmi tetap dijaga. Bagi kami, KKN bukan hanya tentang melaksanakan program. Lebih dari itu, KKN adalah perjalanan hidup. Di sini kami belajar arti kebersamaan, kerjasama, dan kepedulian. Kami merasakan bagaimana teori yang dipelajari di kampus bertemu langsung dengan realitas masyarakat. Pengabdian ini mungkin singkat, hanya beberapa minggu. Namun, kenangan dan makna yang ditinggalkan akan abadi. Masyarakat mendapat manfaat dan mahasiswa memperoleh bekal pengalaman hidup yang akan menjadi pijakan masa depan.
Semoga apa yang telah dilakukan menjadi amal baik, menjadi pengalaman berharga, dan menjadi kenangan indah bagi kita semua. Inilah kisah KKN Pengasinan Sawangan, kisah tentang pendidikan, keagamaan, dan pengabdian yang akan selalu dikenang.